More than 250 people of different nationalities ushered across the Moi River by armed fighters from the Democratic Karen Buddhist Army. They're the victims of human traffickers, tricked into travelling to Myanmar, then forced to work in scam centres, luring people into fraudulent online investment schemes, romance scams and blackmail. And there are still tens of thousands more trapped inside. There are still a lot of people left in scam centres who have been victims of human trafficking, tormented and electrocuted. Hai kalian generasi yang haus literasi. Kali ini gue mau bahas isu menarik nih dari sebuah kota yang terletak di daerah perbatasan antara Myanmar sama Thailand, yang nama kotanya itu Shwe Koko. Pada awalnya pasti yang namanya bikin kota baru pasti pengen lah ya menarik pengunjung, terus juga menarik banyak orang yang akhirnya juga bisa tinggal di sana. Nah, lokasinya ini emang dipandang strategis ya. Jadinya narasi awal yang dikeluarin sama investornya, yaitu Yatai Group, itu ngeklaim kalau kota ini tuh udah termasuk jadi Belt and Road Initiative-nya Presiden Cina Xi Jinping, yang emang tujuannya itu buat mempermudah jalur perdagangan antar negara, yang bakal ngebuat ekonomi di Cina itu jauh lebih bertumbuh lagi. Karena kerjasama sama negara lain kan bakal jadi lebih gampang karena ada jalur ini. Tapi, Cina yang lihat berita ini langsung ngomong ke publik kalau Xi Jinping ini nggak pernah tahu akan keberadaan proyek ini. Nah loh, yang akhirnya selidik punya selidik, di kota misterius inilah terjadi banyak banget penipuan ya, yang menjadi pusat penyalur aktivitas judi online, love scam, money laundering, bahkan human trafficking, kalian bayangin. Dan ini yang jadi korban itu termasuk negara kita, yaitu Indonesia. Kayak gimana sih kota ini beroperasi? Let's take a closer look. Kota Shwe Koko, kota misterius yang terletak di wilayah Myawaddy yang ada di daerah perbatasan Myanmar sama Thailand. Oke, secara latar belakang, kota yang namanya Shwe Koko ini pada awalnya itu cuma ladang jagung ya guys, jadi lahan kosong gitu. Tapi di tahun 2017, seorang investor yang namanya Se Jiqiang dari Yatai International Holdings Group itu menanamkan kerjasamanya sama Karen State Border Guard Force atau BGF, yang waktu itu dipimpin sama kolonel yang namanya Sao Chitsu. Jadi pada waktu itu, kota ini dikuasain sama bisa dibilang tentara-tentara bayaran lah ya di sana, yang sebenarnya udah korup juga. Jadi bibitnya udah ada. Tujuan dari kerjasama ini itu supaya mereka bisa dapat izin buat ngebangun quote-unquote 59 villa mewah yang nilai proyeknya itu mencapai 15 miliar US dollar. Jadi, dari ladang jagung ini, rencananya akan menjadi pusat kota yang besar, yang bakal diisi sama kasino-kasino, tempat-tempat entertainment termasuk tempat karaoke, pokoknya bakal jadi kayak Las Vegas versi Asia gitu di sana. Dan pada akhirnya pun setelah ini berjalan, banyak yang pindah ke kota Shwe Koko ini ya buat jadi lapangan usaha baru. Dan dari situ, kota ini mulai hidup. Jadi kebayang seberapa glamornya mimpi yang ditawarkan di kota ini. Nah, pada narasi awalnya, Se Jiqiang ini selaku ketua dari Yatai Group ini bilang, kalau pemerintah Cina pun itu udah memberikan dukungannya buat proyek besar ini. Karena proyek ini rencananya itu bakal jadi zona ekonomi khusus dari proyek infrastruktur Belt and Road Initiative-nya dari Cina ya, yang tujuannya itu buat memperlancar jalur perdagangannya negara Cina lebih lancar lagi ke negara-negara Asia dan Southeast Asia. Bahkan, Se Jiqiang ini juga udah diundang ke seminarnya Belt and Road Summit juga di kota Chengdu di Cina ya. Jadi secara kredibilitas dari proyek ini tuh udah oke banget. Backingannya juga udah mantep, masalah sama pemerintah Myanmar juga nggak ada, semuanya udah beres. Nah, sayangnya masalah-masalah yang muncul di sini tuh mulai muncul satu persatu dan jadi efek bola salju yang ngebuat kota Shwe Koko ini jadi pusat penipuan online ya. Pencetus yang pertama itu mulai di tahun 2019 ketika pemerintah Cina itu lagi gila-gilaan kerjasama sama pemerintah Myanmar buat nangkep-nangkepin pusat-pusat penipuan lainnya yang ada di Kamboja
sama beberapa wilayah di Myanmar. Yang jadinya grup-grup penipu kriminal ini harus cari lahan baru, di mana yang aman buat ngelanjutin operasi mereka. Terus pencetus yang kedua itu ada di tahun 2020, ketika tiba-tiba Cina ngasih tahu ke publik kalau proyek wilayah Yatai ini tuh nggak termasuk dari Belt and Road inisiatifnya dari pemerintah Cina. Nah loh, jadinya ini dibuang sama pemerintah Cina ya. Jadi nggak diakui sama pemerintah Cina ya. Dan ini ngebuat proyek ini jadi mangkrak atau jadi kayak nggak keurus. Ya macam Mekarta lah ya jadinya. Dan ini ngebuat jadi markas-markas baru nih buat grup-grup penipu ini yang kabur dari wilayah asalnya. Terus pencetus yang ketiga itu ada di tahun 2021, di mana waktu itu kan Myanmar lagi ada masalah kudeta ya, yang menjadikan pihak militer itu jadi pemerintahan barunya. Nah, karena dari kudeta inilah terjadi perang saudara di Myanmar, yang akhirnya ngebuat pihak militer ini ngambil keputusan buat ngelanjutin proyek pembangunan kota Yatai ini di Swekoko, buat bikin lapangan kerjaan baru sama buat nempatin warga sipilnya yang kabur dari perang saudara ya. Nah, mulai dari sinilah, mulai awal-awal fenomena pusat penipuan online ini yang udah gede-gedean deh mulai di sini. Bahkan kota Swekoko ini bisa makin maju dan bisa jadi gede, itu karena duitnya dari hasil penipuan ya guys. Jadi itu kalian bayangin duit-duit hasil korbannya, itu buat ngebantu ngebangun kota Swekoko ini. Termasuk duit-duit dari rakyat-rakyat Indonesia sama negara-negara Asia Tenggara lainnya yang kena tipu. Itu semuanya lari buat bangun kota ini. Terus tipe-tipe penipuan yang dilakuin di sini juga beragam banget jenisnya ya. Banyak banget. Mulai dari judi online yang nawarin target-targetnya lewat iklan-iklan di website. Tipenya itu kayak online kasino ya. Yang emang berbagai macam game kayak poker, slot, bakarat, sama game-game lainnya. Itu sama kayak game-game yang ada di kasino fisik. Bedanya ini online dan bisa diakses dari berbagai negara. Jadi bisa menjangkau lebih banyak orang lagi yang terjebak dalam siklus dunia perjudian. Memang target utama dari area Swekoko ini di Myanmar kebanyakan itu rakyat-rakyat Cina sama Thailand ya. Jadi beda target marketnya sama pusat-pusat penipuan yang ada di Kamboja atau Filipina, yang lebih targetnya itu ke rakyat-rakyat Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tapi pelaku-pelakunya itu bisa dibilang satu circle ya guys. Karena kalau kalian ingat yang gue bilang sebelumnya, ini pencetusnya nih karena di negara mereka banyak yang digerebek, mereka cari markas baru. Dan jadilah ini. Ini tempat maksiat ya guys, yang gue rasa target dari database mereka juga pasti ada-ada aja yang namanya rakyat Indonesia. Terus, nggak cuma judi online aja yang beroperasi di sini. Di sini juga ada tipe penipuan pig butchering scam atau bahasa Cinanya tuh Xia Supan, yang tugasnya itu ngerayu korban-korbannya buat investasi kripto atau investasi duit ke websitenya mereka yang akhirnya berujung jadi kena tipu. Jadi mereka itu biasanya nyelinep lewat platform-platform sosial media kayak Facebook, Instagram, Telegram, atau dating app ya guys. Tiba-tiba ngajak kenalan yang biasanya pakai foto-foto orang yang emang secara fisiknya menarik. Kayak jujur aja, gue juga punya temen tuh ada yang kena sampai tipe penipuan yang kayak begini ya, Tinder swindler. Ada yang lewat Facebook, ada yang lewat dating app. Dari situ mulai biasanya kenalan dulu, yang pasti kenalan awalnya itu dibuat feel good. Terus dia juga ngasih tahu kalau dia itu mau nyari hubungan yang serius, dan dia kasih tahu hobi-hobinya. Dan juga nanti dia bakal kasih tahu nih, kalau biasanya tuh hobinya suka invest. Dan biasanya juga dia pakai cerita-cerita kalau dia itu awalnya juga nggak ngerti dan juga nggak percaya sama investasi tipe yang kayak begini. Tapi karena auntinya atau sanak saudaranya ada yang udah ikut dan berhasil, dia jadi tertarik ikutan dan akhirnya berhasil juga. Jadi ibaratnya kita jadi bakal lebih percaya, oh ternyata udah ada yang berhasil nih. Biasanya tuh mereka nggak ngajak secara langsung ya, kayak langsung nyuruh kalian investasi itu enggak. Malah biasanya mereka ngilang-ngilang dulu, kayak acuh nggak acuh. Ibaratnya ya kalau emang kalian yang pengen investasi ya kalian yang nanya sendiri. Sampai akhirnya nanti dia ngasih link yang menuju ke arah penipuan itu. Dan pastinya kalian kalau ngerasa nggak enak atau pengen ngetes gitu ini beneran atau enggak, pasti kalian taruh duit kecil-kecilan dulu kan buat ngetes. Sama.
Di sini juga penipu-penipu ini bakal nyaranin kalian buat ngetes dulu, pakai berapa aja yang kalian mau, supaya kalian lebih percaya. Terus setelah kalian coba, duitnya itu biasanya akan dibalikin beserta bunganya. Yang jadinya bikin kalian mikir, oh nggak apa-apa nih, aman nih. Yang akhirnya ini bakal bikin kalian masukin lebih gede lagi. Dan ketika kalian masukin lebih gede inilah, kalian udah masuk ke perangkap mereka. Karena mereka bakal ngasih alasan-alasan absurd yang buat kalian nyuruh nambah-nambah modal terus ke akun mereka. Kalau kayak kasusnya temen gue, dia itu kayak main game disuruh belanja barang dengan harga murah secara online. Yang akhirnya barangnya itu bakal dilelang dengan harga yang lebih tinggi. Dan temen gue itu bisa ngelihat statusnya, barangnya itu udah seharga berapa dan berapa banyak orang yang pengen beli. Di suatu hari yang indah, tiba-tiba produk teman gue ini jadi hits dan banyak yang pengen beli dengan harga yang tinggi. Seneng dong. Tapi supaya barang ini bisa kejual, teman gue harus nambah modal lagi supaya stok barang teman gue itu bisa keluar dari gudang. Soalnya karena banyak banget permintaannya, jadinya supply-nya kurang dan dia harus nambah modal lagi. Temen gue yang ngelihat kesempatan ini pasti mikir kan, oh tinggal nunggu barangnya datang lagi nih, keluar lagi nih. Ya udah gue tambahin lagi deh biar untung gue lebih banyak. Duh, tanggung banget. Ya udah gue bayar. Dan siklus ini terus berlanjut sampai akhirnya teman gue ketipu sampai ratusan juta. Ini teman gue kalau kagak diskusi-diskusi dan nanya ke teman-teman yang lain, ini udah pasti rumahnya juga bisa dijual ya gue rasa. Mungkin dari kalian ada yang ngomong, kok bisa? Ya jawabannya kita udah dibuat percaya juga ya guys sama mereka. Plus mereka itu sampai niat buat grup WhatsApp juga sama quote-unquote keluarga mereka. Yang ngebuat kita makin lebih percaya lagi. Soalnya ada pro-nya langsung yang ibaratnya datang di situ. Terus juga kalau mau bailout, yang lebih absurdnya lagi, kalian harus ada biaya tambahan lagi buat cairin keuntungan kalian. Gila banget. Ya pesan gue sih, kalian lebih hati-hati lah kalau ngeliat-liat lawan jenis di dating app yang informasinya juga kayak nggak ke-update gitu. Atau orangnya juga kelihatan fake. Atau dia kagak mau bisa ditemuin, nggak bisa ditelepon, atau tiba-tiba nawarin investasi. Ya langsung di skip aja lebih baik ya. Mungkin sampai sini dulu, apa ada pengalaman kalian mengalami hal yang sama kayak begini, kena Tinder swindler, yang kena tipu karena rayuan maut dari penipu-penipuan ini yang berkedok cakep atau ganteng? Boleh komentar di bawah ya. Dan ini penipuannya tuh ada lagi area-areanya ya. Ada yang di Atai City, ada yang di KK Park, jadi emang udah menyeluruh banget operasionalnya. Nah, habis dengar ini semua, mungkin kalian ada yang berharap kalau orang-orang ini masuk neraka ya, atau udah nyumpahin penipu-penipu inilah ya. Sayangnya tunggu dulu, karena ternyata kebanyakan yang jadi operator-operator ini juga korban ya. Ternyata mereka ini juga ketipu sama kesempatan lowongan-lowongan kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang lebih gede daripada negaranya. Banyak yang udah sampai di sana, ternyata malah dibawa ke tempat lain, terus disuruh kerja paksa di tempat penipuan ini. Dan ditargetin kalau sehari itu harus dapat berapa duit, yang targetnya itu bisa mencapai miliaran rupiah ya. Dan warga-warga yang ketipu-ketipu ini macem-macem ya etnisnya. Ada yang dari Indonesia, Malaysia, Thailand, negara-negara Asia Tenggara lah ya, yang emang pengen naikin tingkat ekonomi mereka. Kalau ditanya kenapa mereka nggak bisa kabur, jawabannya hampir nggak mungkin ya. Karena mereka itu dikunci di dalam suatu kamar yang di depan pintunya juga dijagain. Terus juga jendelanya dipakein jeruji besi. Udah kayak penjara beneran. Dan kalau mereka kagak achieve, ya mereka itu pasti disiksa ya. Ada yang digebukin pakai pipa besi, tongkat baseball, dicambuk, disetrum pakai taser, lu bayangin. Yang pastinya buat mereka makin takut dan jadinya manggut-manggut aja. Awalnya cuma hukuman militer, lama-lama memang siksaan fisik. Itu udah ngelihat darah di lantai itu udah satu orang itu disiksa sama 8-10 orang dengan berbagai macam alat siksaan ya. Ada pipa besi, pipa paralon, rotan, cambuk kulit, cambuk kawat.
alat setrum. Dan ini orang-orang yang ngawasin mereka itu sebenarnya bukan orang biasa juga, tapi anggota mafia Cina atau triad ya guys, mafia Hong Kong lah. Yang memang udah skala kriminalnya juga udah dikenal secara internasional, kayak level Yakuzanya Jepang. Bahkan orang-orang yang karena tersisa di sini, itu ada yang sampai meninggal ya, karena disiksa, atau bahkan karena dijual buat di-harvest organ tubuhnya. Lu bayangin betapa gilanya ini organisasi human trafficking juga ya. Ya walau ada juga yang meninggal, ya ada juga yang berhasil selamat sih. Karena mereka akhirnya bisa diizinin nelpon ke keluarganya, dan keluarganya ini menebus nyawa anaknya ini ya pakai duit. Ibaratnya ya bayar tebusan ke penculik lah ya. Ya habis itu baru deh bisa dipulangin. Atau ya ada juga yang beruntung dan pusat penipuan ini lagi dilaporin dan dirazia sama polisi sekitar. Jadinya bisa bebas. Kalau ngelihat ini semua, gue memandang ini kayak sebuah hal yang sulit dan hampir mustahil untuk diberantas sampai habis ya. Selain harus ketemu orang yang kayak presidennya El Salvador Nayib Bukele ya, masalah-masalah ini juga yang nyelesain emang harus dari skala internasional. Dimana kalau yang kalian tahu, duit itu berbicara. Bayangin kalau pusat penipuan online ini bisa bangun satu kota kayak begini, yang udah pasti bisa naikin pendapatan negara juga. Apa iya pemerintahnya dengan segampang itu mau ngelepasin devisa negara? Ya walau pada akhirnya Se Zhiqiang, ketua dari Yatai Group ini juga udah ditangkap ya, dan dipenjara di kota Bangkok di Thailand, karena dia ternyata juga termasuk dalam salah satu mastermind untuk pusat penipuan ini. Tapi namanya sekarang bukan Bangkok ya, tapi Krung Thep Mahanakhon. Jujur gue juga gak peduli sih, susah bener namanya. Si Se Zhiqiang ini rencananya juga mau dideportasi balik ke Cina. Yang karena dia takut balik dideportasi, akhirnya dia ini nge-spill kalau dia ini sebenarnya mata-mata Cina yang emang awalnya disuruh sama pemerintah Cina buat ngebangun proyek Yatai City di Shikoku. Tapi di tahun 2020, ketika pemerintah Cina ngasih tahu kalau proyek Yatai ini bukan bagian dari Belt and Road Initiative-nya Cina, dia ini sebenarnya mau ditarik ke Taiwan buat ngurusin proyek lainnya. Tapi si Se Zhiqiang ini nggak mau ya guys. Sampai ya akhirnya kejadiannya jadi begini. Ya dia ngebuat Shikoku ini jadi kriminal empire-nya dia lah ya. Sampai-sampai dia ini ngasih tahu juga ke publik kalau Cina itu emang punya mata-mata di mana-mana. Termasuk yang namanya Alice Guo Huaping yang sempat jadi wali kota di Filipina ya guys. Karena terlibat dalam kasus pencucian uang. Bahkan dia ini sempat kabur ke Indo ya. Dan akhirnya ditangkap sama polisi di Lipo Karawaci. Yang akhirnya abis itu dia dideportasi balik ke Filipina. Kalau memang ini kasus banyak yang nonton, mungkin gue bakal buat lagi ya tentang perkembangan kasus penipuan ini yang di daerah Filipina. Sama kelanjutan dari penangkapan si Alice Guo ini ya. Tapi sampai saat ini, kota Shikoku di Myanmar ini masih beroperasional sampai sekarang. Tentunya warga sekitar yang tinggal di sana pun udah pada tahu ya kalau memang banyak pusat-pusat penipuan ini di situ. Bahkan ada juga yang nolongin kasih tahu laporan ke polisi kalau mereka ngelihat sesuatu yang nggak bener. Dan memang udah ada beberapa juga pusat-pusat yang udah digerebek dan udah tutup. Tapi sayangnya kalau nggak diseriusin bener-bener serius kayak yang dilakukan sama presidennya El Salvador, sampai kalau bisa skala internasional juga diseriusin ya ini akan tetap nggak beres sampai akarnya ya. Kita lihat aja kelanjutannya hal ini kayak gimana. Yang pasti pesan gue ke kalian itu tetap waspada. Gunakan akal sehat dan pola berpikir kritis supaya kalian nggak terjebak sama hal-hal yang kayak beginian. Ya, dan selain itu gue harap juga masalah judi-judi online dan penipuan-penipuan ini nih bisa selesai lah ya. Gue juga harap kalau orang-orang yang dipekerjakan di sini bisa menemukan jalan pulangnya juga dengan selamat. Hati-hati juga kalau kalian ngelihat ada lowongan luar negeri yang mencurigakan. Karena sekarang kan lagi gerakan kabur aja dulu ya. Takutnya kalian ada yang nekat dan gak pikir panjang, langsung aja terima kerjaan yang patut dicurigai. Nanti malah kayak begini kejadiannya. So, tetap bijak lah ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena gue yakin jarang ada orang yang bahas ini. Be critical and stay critical.